Bab 808. Keserakahan. Tujuan orang ke-8 sangat jelas, dia ingin mendapatkan hasil dengan mudah. Dia tidak ingin membunuh Mileye, atau bilang dia tidak berani membunuhnya. Karena dia takut dengan bekingan Mileye, tapi dia tidak ingin melepaskan menara ini. Cara terbaik adalah membiarkan orang lain membunuh Mileye, lalu membunuh orang itu. Dengan demikian, dia mendapatkan benda pusaka, lalu sebab akibat juga tidak jatuh ke badannya. Akan tetapi, sama seperti yang dikatakan Mileye, dia sudah melupakan hal ini. Menara penjara alam masih ada lantai ke-9. Apakah orang di lantai ke-9 sudah bangkit? Ini adalah pertanyaan yang harus dipikirkan. Mileye tersenyum, "Senior, aku ada satu cara yang lebih baik, kamu mau dengar?" "Coba katakan," ujar orang di lantai ke-8. "Berikan menara ini kepada orang lain, lalu kamu membunuh orang itu. Dengan demikian, kamu tidak perlu menanggung sebab akibat dan aku tidak perlu mati. Lalu, bekinganku juga tidak akan pergi mencarimu," ujar Mileye. "Tapi, apa kamu bersedia memberikan menara ini kepada orang lain?" ujar orang di lantai ke-8. Mileye membalikkan telapak tangan, "Apakah kamu ada pilihan yang lebih baik?" Orang lantai ke-8 diam saja. Kalau Mileye menyerahkan menara ini, maka Mileye sudah tidak ada hubungan dengan Mileye. Mileye lanjut berkata, "Senior ini ingin menara ini, bukan ingin aku mati, betul?" Orang lantai ke-8, "Aku tidak ada dendam denganmu, kenapa ingin kamu mati?" Mileye menganggukkan kepala, "Dengan demikian, aku dan senior tidak akan menjadi musuh, betul?" Orang lantai ke-8, "Kamu benaran ingin menyerahkan menara ini? Seharusnya tahu menara ini memiliki lambang apa. Nyawa lebih penting dari menara ini," ujar Mileye. Orang lantai ke-8 berkata, "Iya, nyawa lebih penting. Kalau masih hidup, segalanya masih ada kemungkinan." Mileye berkata, "Begitu dong." Orang lantai ke-8 diam sejenak dan berkata, "Coba katakan, kenapa aku harus membantumu? Kalau aku tidak membantumu, kamu juga akan menyerahkan menara ini, betul?" "Semua tergantung apakah senior ingin menjalin hubungan baik denganku atau tidak," tanya Mileye. Orang lantai ke-8 diam saja. 15 menit kemudian, orang lantai ke-8 mendadak berkata, "Aku bersedia membantu satu kali saja." Mileye tersenyum dan berkata, "Cukup." Usai berkata, dia keluar dari menara penjara alam. Di luar menara, Mulyanisi menoleh Mileye, "Raja Ye, apakah kamu sudah siap?" Mileye menganggukkan kepala, "Sudah." Mileye menganggukkan kepala, "Baiklah." Setelah itu, dia menepuk tangannya, lalu muncul dua orang master di belakangnya. Mereka memberi hormat kepada Mulyanisi lalu menghilang. "Raja Ye, hal yang paling terakhir, kami ingin mengetahui tentang alam semesta 5 dimensi." "Baik," ujar Mileye sambil tersenyum. Setelah itu, Mileye menceritakan segala hal yang berhubungan dengan alam semesta 5 dimensi yang dia ketahui. Tentu saja ada sebagian tidak diceritakan. Hanya sekilas saja. Beberapa saat kemudian, Mulyanisi menoleh ke arah Mileye, "Apakah menara ini benaran bisa menuju ke 5 dimensi?" Mileye menganggukkan kepala, "Bisa." Mulyanisi menganggukkan kepalanya, "Baik, aku sudah mengerti." Usai berkata, dia melihat ke sekitar lalu berkata, "Semuanya, Aliansi Dagang Yunmeng yang menyelenggarakan acara lelang kali ini, kalau ada pelayanan yang kurang memuaskan, mohon pengertiannya." Setelah itu, dia menoleh ke arah Raja Ye. "Raja Ye." Mileye mengeluarkan menara penjara alam, lalu melihat sekitarnya dan tersenyum berkata,
semuanya, aku juga tidak banyak basa-basi lagi. Menara ini kalau tetap bersamaku akan menimbulkan banyak bencana bagiku. Hari ini, aku juga tidak berencana melelangnya. Bagi siapa yang memiliki kemampuan, boleh langsung merebut benda pusaka 5 dimensi ini dari tanganku. Usai berkata, dia meletakkan menara penjara alam di lantai, lalu tersenyum lebar. Menara penjara alam langsung tersenyum seolah-olah merespons. Mileye mengelus menara penjara alam, lalu melihat sekitarnya, siapa yang mau, silakan datang ambil. Usai itu, dia berbalik badan pergi. Melihat kondisi ini, Mulyanisi langsung tercengang. Tidak jadi dilelang. Master yang bersembunyi di kegelapan juga tercengang, apa yang sedang direncanakan Mileye. Mileye pergi tanpa membalikkan kepala lagi ke belakang, lalu menghilang. Mulyanisi melihat menara penjara alam yang ada di depannya dengan penuh kebingungan. Beberapa saat kemudian, dia juga berbalik badan pergi. Dia juga tidak berani mengambil menara penjara alam. Mulyanisi tidak mengambil, orang lain juga tidak mengambil. Menara penjara alam berdiri diam di sana. 2 jam berlalu, 4 jam berlalu. Tetap saja tidak ada orang yang bertindak. Semua orang sadar kalau menjadi orang pertama pasti akan langsung diserang babak belur. Di sisi lainnya, Mileye juga sangat santai. Dia tidak meninggalkan langit 2 dunia, karena dia menyadari tidak ada yang bisa keluar dari sini. Mileye mencari tempat yang tenang lalu ditemani oleh Tina Qiao. Sepanjang perjalanan, Tina Qiao juga tidak berbicara. Mileye menoleh ke arah Tina Qiao. Nona Qiao, apa yang sedang kamu pikirkan? Kali kamu benaran akan menyerahkan menara itu, betul? Ujar Tina Qiao. Mileye tersenyum, menurutmu? Tina Qiao diam sejenak, lalu menghela napas pendek dan tidak berbicara. Mileye tersenyum, masalah ini tidak segampang yang kamu bayangkan. Tina Qiao terkejut, kamu? Mileye memejamkan kedua matanya. Orang luar ingin mendapatkan menara penjara alam, dia pun langsung menyerahkan menara penjara alam itu kepada mereka. Rebutlah. Kalau bisa berebutan sampai babak belur. Tina Qiao menoleh Mileye sekilas, dia tahu masalah ini tidak segampang yang dia bayangkan. Semenjak berhubungan dengan Mileye, dia paham dengan sifat Mileye. Orang ini tidak mungkin melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Kali ini, dia menyerahkan menara penjara alam, maka masalah ini tidak segampang yang dibayangkan. Saat ini, Mileye mendadak berkata, Nona Qiao, kamu harus baik-baik bersembunyi. Baik-baik bersembunyi. Tina Qiao menoleh ke arah Mileye, apa yang ingin kamu lakukan? Satu hal, Mileye tersenyum. Tina Qiao berkata, apakah tidak boleh memberitahunya padaku? Mileye menatap Tina Qiao, bukan aku tidak percaya denganmu, tapi semua ini demi keselamatanmu, aku harap kamu bisa mengerti. Tina Qiao menganggukkan kepala, baik, berhati-hatilah. Usai berkata, dia pun mau berbalik badan pergi. Akan tetapi, Mileye mendadak berkata, kalau bisa, pergi dari langit 2 dunia ini. Tina Qiao menatap Mileye cukup lama lalu berkata, sampai jumpa. Usai berkata, dia langsung menghilang. Setelah Tina Qiao menghilang, Mileye juga diam sejenak dan pergi. Sampai dengan sekarang, masih belum ada orang yang berani mengambil menara penjara alam. Tidak ada orang yang bergerak terlebih dahulu. Menara penjara alam adalah benda pusaka 5 dimensi, semua orang ingin mendapatkannya, tapi tidak ada orang yang ingin menjadi orang pertama. Siapa yang pertama, pasti akan menjadi musuh semua orang. Oleh karena itu, semua orang tidak ada yang bergerak, tapi juga tidak ada orang yang pergi.
Benda pusaka 5 dimensi sudah di depan mereka. Di kegelapan, dua wanita berdiri dan melihat ke arah menara penjara alam yang ada di kejauhan. Dua wanita ini adalah Talita dan Bella Yuan dari Aula Sendian. Talita mendadak berkata, dia beneran menyerahkan menara ini. Menyerahkan? Mana mungkin, dia pasti sedang merencanakan sesuatu, ujar Bella Yuan. Orang-orang di sini juga tidak bodoh, ujar Talita sambil menggelengkan kepalanya. Bella Yuan berkata, mereka memang tidak bodoh, tapi serakah. Kalau keserakahan sudah muncul, akan mudah kehilangan akal sehat. Setelah itu, dia menoleh ke arah menara penjara alam yang ada di kejauhan. Mari kita lihat siapa yang duluan kehilangan akal sehat. Usai Bella Yuan berkata, seorang senior muncul di dekat menara penjara alam. Senior ini memakai jubah panjang berwarna abu-abu dan berambut putih panjang. Lalu, dia memegang sebuah pedang yang dibungkus kain hitam. Sekte pedang. Sepertinya mereka sudah tidak sabar lagi, ujar Bella Yuan. Talita melihat senior itu. Senior itu tetap melangkah cepat ke depan menara penjara alam tanpa memedulikan master-master yang ada di sekelilingnya. Pada saat dia mengulurkan tangan ke arah menara penjara alam, langsung ada belasan energi yang menyelimuti badan senior. Senior itu mengedipkan mata, lalu mengulurkan jari jempol kiri. Wush! Terdengar suara deru pedang Tao, kemudian muncul cahaya pedang Tao. Sraas! Terdengar suara ledakan kuat di sekitarnya. Orang tua berjubah abu-abu melihat sekitar dan berkata, benda ini adalah milik sekte pedang. Kamu berlagak sekali. Pada saat ini, terdengar suara yang menggema, lalu ruang hampa di atas orang tua berjubah abu-abu langsung terbuka dan muncul tangan raksasa berwarna hitam. Boom! Ruang hampa di sekitar langsung kacau balau. Orang tua berjubah abu-abu melihat tangan raksasa lalu membalikkan tangan dan muncul sebuah pedang. Wush! Suara deru pedang melintas di langit. Boom! Tangan raksasa langsung terbelah menjadi dua, akan tetapi bayangan cacat langsung jatuh dari langit. Orang tua berjubah abu-abu yang ada di bawah langsung mengedipkan matanya, lalu menghentakkan kaki kanannya. Boom! Permukaan tanah langsung retak, orang tua berjubah abu-abu terbang ke langit. Boom! Terdengar suara ledakan kuat di langit. Energi pedang pun melintas cepat di langit dan membuat orang yang melihatnya merasa merinding. Orang tua berjubah abu-abu baru berhenti dan ingin menyerang, tapi sudah ada belasan energi yang menekan ke arah badannya. Ekspresi wajah orang tua berjubah abu-abu langsung masam. Dia tahu, kalau dia masih menyerang, maka akan dikeroyok. Orang tua berjubah abu-abu melihat sekitar dengan tatapan tajam. Apakah kalian ingin bermusuhan dengan sekte pedang? Sekarang dia hanya bisa menggunakan nama sekte pedang. Pria paruh baya yang bertarung dengan orang tua berjubah abu-abu langsung mencibir, tidak perlu menggunakan nama sekte pedang untuk mengancam kami. Orang tua berjubah abu-abu melihat ke arah pria paruhbaya, sekte pedang ingin benda ini. Pria paruhbaya tersenyum dan berkata, sepertinya, kamu ingin menggunakan nama sekte pedang mengancam kami. Jujur saja, sekte pedang memang kuat, tapi kalau orang di langit dua dunia bekerja sama, pasti tidak akan takut dengan sekte pedang. Mendengar perkataan ini, ekspresi wajah orang tua berjubah abu-abu langsung masam. Kalau Master Langit Dua Dunia bekerja sama, maka sekte pedang juga akan kewalahan. Orang tua berjubah abu-abu diam sejenak, akhirnya memilih berbalik badan pergi. Sementara hanya bisa pergi dulu. Setidaknya, menunggu lebih banyak Master Sekte Pedang ke sini. Setelah orang tua berjubah abu-abu, suasana kembali tenang, masih tidak ada orang yang pergi menyentuh menara penjara alam.
Di sisi lainnya orang tua berjubah abu-abu terbang ke langit lalu berkata, apakah sudah menemukan jejak Mileye? Orang di sampingnya berkata, tidak ada, seolah-olah menghilang saja. Ekspresi wajah orang tua berjubah abu-abu langsung masam. Dia meletakkan menara ini di sini hanya ingin menggunakan Master Langit Dua Dunia untuk menekan Sekte Pedang. Benar-benar licik. Jangan sampai dia tetap hidup di dunia ini. Kita harus membunuhnya. Pada saat ini, terdengar suara deru pedang Tao di langit. Orang tua berjubah abu-abu tercengang, orang kita. Orang di belakang orang tua berjubah abu-abu malah bertanya, bukan orang kita. Pada saat ini, orang yang di bawah mendadak berteriak, Sekte Pedang, dasar brengsek. Orang tua berjubah abu-abu tercengang. Bersambung.